nama saya Mutiara Rahayu dari Program Studi Manajemen Angkatan 2018. Di sini saya akan memaparkan hasil laporan kerja praktek di Kantor Inspektorat Kabupaten Karawang dengan berjudul Pengaruh Motivasi dan Disiplin Kerja terhadap Kinerja Pegawai Kantor Inspektorat Kabupaten Karawang. Alasan memilih judul ini karena dari fenomena yang saya lihat, dari permasalahan yang sangat krusial di Kantor Inspektorat Kabupaten Karawang ini mengenai pengaruh motivasi dan disiplin kerja. Inspektorat Kabupaten Karawang merupakan instansi secara fungsional yang bertugas melakukan pengawasan, bertugas dan bekerja atas perintah Bupati, serta menyampaikan semua laporan pengawasan langsung kepada Bupati. Gambaran umum perusahaan. Sejarah perusahaan. Inspektorat Kabupaten Karawang merupakan instansi secara fungsional yang bertugas melaksanakan pengawasan, bertugas dan bekerja atas perintah Bupati, serta menyampaikan semua laporan pengawasan langsung kepada Bupati. Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Karawang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang kedudukan, susunan, organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Inspektorat Kabupaten Karawang. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Karawang. Profil perusahaan. Nama perusahaan Inspektorat, alamat Jalan Jenderal Ahmad Yani 028 Karawang, Jawa Barat. Jenis perusahaan yaitu instansi. Jumlah karyawan sebanyak 52 orang. Grand Theory. Menurut Hasibuan, manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Menurut Siswanto, manajemen adalah ilmu dan seni dalam perencanaan, pengorganisasian, permotivasian, pengendalian terhadap orang dan mekanisme kerja untuk mencapai tujuan. Middle Theory. Menurut Nawawi, manajemen sumber daya manusia difungsikan untuk menggerakkan sumber daya manusia agar produktivitasnya tinggi, baik berupa barang atau jasa, maupun pelayanan yang memuaskan konsumen. Menurut Hasibuan, manajemen sumber daya manusia merupakan ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja secara efektif dan efisien, membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Range Theory. Menurut Samsudin, motivasi adalah proses mempengaruhi atau mendorong dari luar terhadap seseorang atau kelompok kerja agar mereka mau melaksanakan sesuatu yang telah ditetapkan. Menurut Hasibuan, kedisiplinan adalah kesadaran dan kerelaan seseorang dalam menaati semua peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku. Menurut Mangkunegara, kinerja adalah hasil kerja sesuai kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai tujuan kerja praktek. Tujuannya yaitu 1. Membangun mahasiswa yang siap dalam menghadapi permasalahan dan tantangan dunia usaha atau kerja, serta memiliki kemampuan dalam menganalisis permasalahan dalam lingkungan teknologi. Yang kedua, mendapatkan pengetahuan dan pengalaman sesuai dengan disiplin ilmu lingkungan kerja sebenarnya sehingga mampu memberikan umpan balik berupa perkembangan keilmuan di dalamnya. Dan yang terakhir, memanfaatkan data-data yang dapat diangkat menjadi masalah untuk disusun dalam proposal tugas akhir. Selanjutnya mengenai metode. Metode yang digunakan yaitu metode deskriptif library research dan yang terkait pelaksanaan kerja praktek yang terjadi di lapangan
tanpa adanya perlakuan terhadap variabel yang diteliti. Metode yang digunakan adalah observasi dan wawancara. Tugas-tugas yang dilakukan. Tugas yang dilakukan selama kerja praktek di Kabupaten Karawang, saya ditugaskan di bidang evaluasi dan pelaporan. Tugasnya yaitu menyusun surat-surat tindak lanjut, membuat cover laporan LHP, LHE, dan LHR, menulis dan memberikan nomor surat perintah, menyusun surat-surat lakib. Uraian pelaksanaan kerja praktek. Selama kerja praktek di kantor Inspektorat Kabupaten Karawang, yaitu pada bagian evaluasi dan pelaporan, jam kerja praktek di kantor Inspektorat Kabupaten Karawang yaitu dari pukul 8 sampai pukul 15 disesuaikan dengan jam kantor. Tugas utama yaitu menyusun surat-surat tindak lanjut, membuat cover laporan LHE, LHP, dan LHR, menulis dan memberikan nomor surat perintah, menyusun surat-surat lakib. Selanjutnya ada tugas pendukung. Yang satu, men-scan surat-surat, melayani pihak desa yang datang untuk tindak lanjut. Selanjutnya yaitu membahas tentang permasalahan dan solusi. Permasalahan. Kekurangan dalam pegawai kantor inspektorat yaitu kurangnya disiplin kerja. Hal itu dikarenakan pegawai kantor inspektorat kurang mentaati peraturan masuk jam kerja. Solusi yang harus diberikan yaitu harus mempertegas kembali peraturan-peraturan yang ada di kantor inspektorat, memberikan reward kepada karyawan yang selalu disiplin. Dengan adanya reward, karyawan akan bersemangat untuk mengikuti peraturan-peraturan yang ada, terutama pada disiplin kerja. Kesimpulan, kerja praktek adalah suatu mata kuliah wajib pada program studi berupa kegiatan penempatan praktek kerja mahasiswa untuk memberi wawasan mengenai penerapan pengetahuan pada dunia usaha atau kerja. Mahasiswa mempraktekkan kemampuan dan pengalamannya dalam menganalisis permasalahan terkait bidang ilmu program studi yang terjadi di dunia kerja atau usaha. Inspektorat Kabupaten Karawang merupakan instansi yang secara fungsional bertugas untuk melakukan pengawasan, yang bertugas dan bekerja atas perintah Bupati, dan menyampaikan semua laporan hasil pengawasan langsung kepada Bupati. Tugas yang dilakukan selama melakukan kerja praktek yaitu di bidang evaluasi dan pelaporan, menyusun surat-surat tindak lanjut, membuat cover laporan LHE, LHP, dan LHR, menulis dan memberikan nomor surat, menyusun surat-surat lakib. Saran bagi instansi sebelum menyetujui akan menerima mahasiswa magang atau kerja praktek, sebaiknya pihak kantor menyiapkan terlebih dahulu tempat untuk mahasiswa magang, di mana bagian ini dapat pengarahan dan pengetahuan kepada mahasiswa yang akan melaksanakan kerja praktek. Dan bagi mahasiswa, untuk mahasiswa yang akan menjalankan kerja praktek, sebaiknya terlebih dahulu persiapkan bekal materi tentang apa yang akan dipraktikkan di lapangan. Selain itu, untuk mahasiswa yang akan melaksanakan kerja praktek harus terlebih dahulu mengetahui bagaimana tugas kantor yang akan dituju. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.